Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Citrayu Pitaloka dengan nomor PIN terakhir 172 dari kelas Pendidikan Matematika 2022B akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bahasa dalam sudut pandang sekarang dan prospek bahasa Indonesia di masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari suku-suku yang berbeda. Masing dari suku-suku tersebut pasti memiliki bahasa khusus dalam berkomunikasi atau yang bisa disebut sebagai bahasa daerah. Namun, saat suku-suku tersebut berinteraksi menjadi satu kesatuan, bahasa Indonesia lah yang menjadi sarana komunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada pada tempat tersebut. Bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini tentu saja mengalami tahapan perkembangan dan penyerapan. Namun, kemunian bahasa Indonesia dari dulu hingga sekarang masih tetap sama. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa berhubungan di Nusantara pada kala itu. Contohnya pada saat zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, lalu saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta. Nah, hal tersebut menjadi bukti bahwa bahasa Melayu merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Kita berbicara mengenai sejarah bahasa Indonesia, maka tidak bisa lepas dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa pencetusan Ikrar Sumpah Pemuda yang salah satunya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ikrarnya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai yang pertama lambang kebanggaan nasional. Melalui bahasa nasional, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai kebudayaan dijadikannya pegangan hidup. Atas dasar itulah, bahasa Indonesia harus kita pelihara dan dikembangkan. Sekarang, bahasa Indonesia lebih dikenal oleh negara lain. Salah satunya adalah Korea Selatan. Beberapa stasiun TV nasional Indonesia mengundang grup band asal Korea Selatan tersebut untuk tampil di acara mereka. Mereka bahkan menyapa penggemar Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia berkembang dan kita seharusnya bangga akan hal tersebut. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia yang baik sebenarnya tidak tercampur oleh unsur-unsur bahasa asing. Namun, sekarang banyak yang menggunakan bahasa campuran. Contohnya, saya lebih suka belanja di supermarket daripada di pasar tradisional. Nah, supermarket merupakan bahasa asing yang di dalam bahasa Indonesia seharusnya swalayan. Yang tiga, sebagai alat pemersatu. Mengapa bahasa Indonesia diartikan sebagai bahasa pemersatu?
Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa daerah. Pada saat berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia agar satu sama lain dapat mengerti dan tidak ada kesalahpahaman di antara mereka. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan diri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Tepat setelahnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, dibentuk Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejak itulah bahasa Indonesia secara yuridis menjadi bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai di kehidupan sehari-hari secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD yang sekarang kita gunakan. Jika dilihat dari sekarang, di waktu yang mendatang, bahasa Indonesia akan terus berkembang. Hal ini dikarenakan seiring berjalannya waktu, teknologi terus berinovasi. Maka, alat berkomunikasi akan semakin canggih. Bahasa Indonesia dan bahasa asing dapat menyebar secara luas. Hal tersebut harus kita manfaatkan sebaik mungkin agar bahasa Indonesia tidak hilang dan kita boleh saja mempelajari bahasa asing. Namun, kita juga harus menjaga apa yang kita telah perjuangkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.